Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Pratama dengan NIM 22416255201218. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pentingnya entitas penengah atau intersection entity. Dalam dunia permodelan basis data, entitas penengah memegang peran kunci dalam mengatasi hubungan many-to-many antara dua entitas utama dalam model Entity Relationship Diagram atau ERD. Berikut ada 5 contoh studi kasus yang menunjukkan pengguna entitas penengah dalam ERD. Berikut adalah ERD untuk sistem perguruan tinggi dengan tipe data untuk atribut-atributnya. Entitas utama yaitu mahasiswa, ada atribut ID mahasiswa sebagai PK INT, nama mahasiswa parchar, NIM parchar, alamat parchar, dan angkatan parchar. Yang kedua ada entitas mata kuliah. Di sini atributnya ada kode mata kuliah sebagai PK varchar, nama mata kuliah varchar, dan SKS INT. Selanjutnya kita ke entitas penengah atau KRS. Ada atribut ID registrasi PKINT, ada ID mahasiswa FKINT, kode mata kuliah FK varchar, tahun ajaran varchar, dan semester varchar. Untuk hubungan antara entitas, mahasiswa ke registrasi one to many. Satu mahasiswa dapat mendaftar untuk banyak mata kuliah. Mata kuliah ke registrasi one to many. Satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Dosen ke registrasi one to many. Satu dosen dapat mengampu banyak mata kuliah. Registrasi ke mahasiswa many to one. Banyak registrasi dapat terkait dengan satu mahasiswa. Registrasi ke mata kuliah many to one. Banyak registrasi dapat terkait dengan satu mata kuliah. Dan registrasi ke dosen many to one. Banyak registrasi dapat terkait dengan satu dosen. Dan untuk selanjutnya kita ke sistem karyawan. Dalam manajemen proyek, entitas utama yang dominan adalah karyawan, proyek, dan tugas. Karyawan merupakan individu yang terlibat dalam eksekusi proyek. Proyek adalah inisiatif tertentu yang memerlukan kerja tim dan tugas mengacu pada pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam konteks proyek. Nah, berikut adalah ERD untuk sistem manajemen proyek dengan tipe data untuk atribut-atributnya. Entitas utama ada karyawan. Selanjutnya ada entitas tugas yang atributnya ID tugas PKINT, nama tugas varchar, deskripsi tugas teks, tanggal deadline, date. Ada entitas penengah, entitas tugas pegawai, atributnya ada ID tugas pegawai PKINT, ID karyawan FKINT, dan ID tugas FKINT, jam kerja desimal. Hubungan antara entitas ini adalah karyawan ke tugas pegawai one to many. Satu karyawan dapat ditugaskan ke banyak tugas. Tugas ke tugas pegawai one to many. Satu tugas dapat dikerjakan oleh banyak karyawan. Proyek ke tugas one to many. Satu proyek dapat memiliki banyak tugas. Tugas ke proyek many to one. Banyak tugas dapat terkait dengan satu proyek. Dan selanjutnya kita ke sistem perpustakaan. Dalam satu perpustakaan, entitas utama yang berperan penting dalam pengelolaan koleksi buku adalah buku, anggota, dan peminjaman buku. Mempresentasikan buku-buku yang ada dalam perpustakaan, anggota adalah individu yang meminjam buku, dan peminjaman mengacu pada tindakan meminjam buku oleh anggota. Langsung saja kita kepada entitas utama, buku. Ada atribut kode buku, PKINT, judul varchar, pengarang varchar, tahun terbit INT, jumlah tersedia INT. Entitas anggota, ID anggota sebagai PKINT, nama varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar, tanggal pendaftaran date. Entitas peminjaman,
Ada atribut ID peminjaman PKINT, ID anggota FKINT, tanggal peminjaman date, tanggal pengembalian date, status peminjaman voucher. Dan ada entitas penengah peminjaman detail yang atributnya ada ID peminjaman detail, PKINT, ID peminjaman, FKINT, kode buku FKINT, tanggal pengembalian seharusnya, date. Untuk hubungan antar entitas, buku kepeminjaman detail, one to many, satu buku dapat terkait dengan banyak entry peminjaman detail karena satu buku dapat dipinjam beberapa kali. Anggota kepeminjaman, one to many, satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Peminjaman detail ke peminjaman, many to one, banyak entry peminjaman detail dapat terkait dengan satu peminjaman. Buku kepeminjaman detail, many to one, banyak entry peminjaman detail dapat terkait dengan satu buku dalam konteks peminjaman berbeda. Peminjaman ke anggota, many to one, banyak peminjaman dapat terkait dengan satu anggota. Selanjutnya kita ke sistem media sosial. Dalam dunia media sosial, entitas utama yang dominan adalah pengguna, postingan, dan grup. Pengguna merupakan akun individu yang terlibat dalam platform sosial media. Postingan adalah konten yang dibagikan oleh pengguna, dan grup adalah komunitas di mana pengguna dapat terlibat. Berikut adalah ERD untuk sistem sosial media dengan tipe data untuk atribut-atributnya. Entitas utama ada pengguna, ID pengguna PKINT, nama pengguna voucher, nama lengkap voucher, email voucher, tanggal pendaftaran date. Nama pengguna voucher, nama lengkap voucher, email voucher, tanggal pendaftaran date. Dan ada entitas postingan, atribut ID postingan PKINT, konten teks, tanggal posting date. Entitas grup, ada atribut ID grup PKINT, nama grup voucher, deskripsi teks. Dan ada entitas penengah, postingan pengguna, atribut ID postingan pengguna PKINT, ID pengguna FKINT, dan ID postingan FKINT. Hubungan antar entitas, pengguna ke postingan pengguna, one to many. Satu pengguna dapat berkontribusi ke banyak entry postingan pengguna. Postingan ke postingan pengguna, one to many. Satu postingan dapat terkait dengan banyak entry postingan pengguna. Grup ke postingan, many to many. Banyak postingan dapat terkait dengan banyak grup melalui postingan pengguna. Selanjutnya kita ke sistem penjualan online. Sistem penjualan online melibatkan entitas utama yaitu pelanggan, produk, dan pesanan. Pelanggan adalah individu atau entitas yang membeli produk. Produk adalah barang atau layanan yang dijual dalam toko online, dan pesanan adalah representasi dari transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Dalam sistem penjualan online yang saya deskripsikan, hubungan many to many antara entitas produk dan pesanan melalui entitas penengah detail pesanan. Pelanggan adalah individu atau entitas yang membeli produk. Produk adalah barang atau layanan yang dijual dalam toko online, dan pesanan adalah representasi dari transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Ya, berikut adalah ERD untuk sistem penjualan online dengan tipe data untuk atribut-atributnya. Entitas utama, produk, dan pesanan. Dan ada entitas penengah. Pelanggan, atributnya ada ID pelanggan, PKINT, nama pelanggan voucher, alamat voucher, email voucher, dan nomor telepon voucher. Selanjutnya entitas produk, ada atribut ID produk, PKINT, nama produk voucher, deskripsi teks, harga desimal, stok INT. Entitas pesanan, ada ID pesanan PKINT,
ID pelanggan FKINT, tanggal pesanan date, total harga desimal. Entitas penengah, detail pesanan, ada atribut ID detail pesanan PKINT, ID pesanan FKINT, ID produk FKINT, jumlah INT, harga produk desimal. Hubungan antar entitas pelanggan ke pesanan one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan. Produk ke detail pesanan one to many. Produk dapat terkait dengan banyak entry detail pesanan. Pesanan ke pelanggan many to one. Banyak pesanan dapat terkait dengan satu pelanggan. Sekian penjelasan dari saya tentang intersection entity atau entitas penengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.